Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pembahasan terakhir kita menjelaskan salah satu bentuk akhlak mulia, yaitu ihsan kepada keluarga ataupun istri, kepada pasangan hidup kita. Berikutnya yang ketujuh, masih dalam bab ihsan, kebaikan, adalah ihsan kepada tetangga. Menunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang yang ada hidup di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Salah satu tingkatan ihsan yang sangat mulia adalah berbuat baik kepada tetangga. Termasuk di dalamnya memberikan akhlak yang terbaik kepada tetangga, seperti bersikap lemah lembut, perhatian, dan juga membantu apabila ada sesuatu yang bisa kita bantu, memberi apabila ada sesuatu yang bisa kita beri kepada tetangga. Islam memberi kedudukan yang sangat istimewa bagi tetangga. Dan itu termasuk salah satu di antara hak-hak yang mesti kita tunaikan, karena mereka hidup berdampingan dengan kita. Jika hubungan kita dengan tetangga harmonis, niscaya tercipta kedamaian dan sikap saling memberikan manfaat satu sama lain. Dan ini merupakan salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah al-jarus saleh, yaitu tetangga yang baik. Ya, apabila kita memiliki tetangga yang baik, maka kita telah mendapatkan satu modal untuk bisa bahagia. Dan tentunya tetangga yang baik ini tidak mudah kita dapatkan apabila kita memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka. Manusia sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, apabila kita baiki maka dia akan baik. Maka atas dasar itu ada banyak perintah agar kita berperilaku ihsan kepada tetangga. Misalnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak. Salah satunya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba wal jaril junubi, dan kepada tetangga dekat. Jaril dzil qurba adalah tetangga dekat, yaitu yang berhampiran pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, yang ada di sekitar kita. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi,
dan juga kepada teman sejawat. Ada yang mengatakan as-sahibu bil jambi di sini adalah teman seperjalanan. Wa bnis sabil, dan juga kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki, yaitu budak-budak yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba yang sombong dan suka membanggakan diri. Jadi di antara hak-hak yang mesti kita penuhi, kita berkewajiban untuk berbuat ihsan adalah kepada al-jar, kepada tetangga. Maka di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menempatkan tetangga ini dalam suatu posisi dan tempat yang sangat istimewa. Begitu besarnya hak tetangga atas diri kita, sehingga malaikat Jibril ketika datang menemui Nabi SAW, beliau terus menerus mewasiatkan kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga, bermuamalah dengan baik kepada tetangga, sehingga Nabi SAW mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi kita. Saking seringnya dan saking urgennya kita berbuat baik kepada tetangga, hingga seolah-olah tetangga itu masuk dalam deretan ahli waris. Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril terus-menerus berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga ini sampai aku mengira bahwa Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Yaitu Jibril memasukkan tetangga sebagai salah satu di antara orang-orang yang mewarisi, ahli waris. Begitu besarnya hak tetangga. Ya, seperti ketika Nabi menjelaskan begitu besarnya hak suami, maka Nabi berkata, seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka aku akan suruh seorang istri sujud kepada suami. Ini tentunya tidak terjadi. Yaitu tentunya Nabi tidak menyuruh para istri ini untuk sujud kepada suami, tapi hadis itu menjelaskan betapa besar hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Sama seperti itu juga di sini, tentunya tetangga ini tidaklah masuk dalam deretan ahli waris kalau dia tidak ada hubungan nasab. Tapi ini menunjukkan bahwa hak mereka itu sangat besar, sehingga seolah-olah mereka ini adalah ahli waris seseorang. Maka dari itu Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin agar selalu berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan mereka. Karena ini termasuk salah satu bukti keimanan. Beliau bersabda, dan menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap tetangga, mengganggu tetangga. Dan bisa bersabar atas sesuatu yang tidak kita senangi mungkin sesuatu yang tidak kita sukai dari tetangga kita. Itu termasuk salah satu bentuk kebaikan kepada tetangga. Nabi bersabda, demi Allah tidaklah beriman, yaitu sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak beriman, yaitu tidak sempurna iman. Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. Lalu seorang sahabat bertanya, siapakah yang engkau maksud wahai Rasulullah? Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. Tidak sempurna, tidak beriman seseorang itu. Demi Allah tidak beriman seseorang itu, yaitu tidak sempurna imannya. Tapi Nabi tidak menyebutkan siapa dia. Sehingga sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Itu tidak beriman, tidak sempurna imannya. Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia bisa bersabar
dan dia bisa menjaga diri dari mengganggu tetangga. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Dalam hadis lain disebutkan juga, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Falyuhsin ila jarihi. Jadi ada dua hal di sini ya, yang Nabi sebutkan. Yang pertama adalah fala yu'dhi jarahu, jangan dia mengganggu tetangga. Itu yang pertama, jangan mengganggu tetangga. Kalaulah kita tidak bisa memberikan kebaikan ya, berlaku ihsan kepada tetangga, memberikan kebaikan, maka minimal kita tidak bisa memberi apa-apa kepada tetangga, minimal kita menjaga diri, menahan diri dari mengganggu mereka. Ya, jangan kita ganggu mereka. Jadi ada dua hal di sini, yaitu berbuat baik, ihsan kepada tetangga, dan tidak mengganggu tetangga. Ya, tidak mengganggu tetangga. Disebutkan pula dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi ada 3 perkara di sini ya yang disebutkan Nabi. Masing-masing hadis ini dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ada 3 hadis. Yang satu mengatakan fala yu'dhi jarahu, jangan dia sakiti tetangganya. Yang kedua mengatakan berbunyi falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang ketiga ya berbunyi falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi memuliakan mereka, berbagi kebaikan kepada mereka, dan menahan diri dari mengganggu mereka. Itu adalah bentuk menunaikan hak-hak tetangga. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan, "Khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi, wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi." Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Ya, di dalam persahabatan yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Di dalam bertetangga, yang paling baik adalah yang banyak berbuat baik, yang paling baik kepada tetangganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis itu memberikan motivasi kepada kita, dorongan kepada kita, ya, targhib agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang hidupnya berdampingan dengan kita, yang mana kalau terjadi sesuatu pada diri kita, maka yang pertama kali hadir ya di hadapan kita adalah tetangga kita. Mungkin lebih dulu hadir sebelum keluarga-keluarga kita. Maka kita manusia yang hidup tidak sendirian, ya, kita hidup bermasyarakat, maka kita wajib memberikan ya akhlak yang terbaik kepada tetangga. Dan hidup itu akan terasa indah dan damai apabila masing-masing dari individu itu saling menghargai satu sama lainnya, saling berbalas kebaikan satu sama lainnya, dan saling menghormati, memuliakan satu sama lainnya, dan menahan diri dari mengganggu tetangga-tetangganya. Ya. Dan tentunya salah satu perkara yang dituntut dari kita, dari tetangga kita atau terhadap tetangga kita adalah bisa bersabar atas gangguannya. Karena Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jarihi. Ya, fitnah yang menimpa seseorang, musibah, cobaan, itu kadang-kadang datang dari keluarganya, istrinya, kadang-kadang dari sisi anaknya, kadang-kadang disebabkan hartanya, dan kadang-kadang itu datang dari tetangga-tetangganya. Ya, kadang-kadang kita dapat tetangga yang mungkin kita nggak cocok dengannya atau ada masalah,
maka kita dituntut untuk bisa bersabar, ya, menghadapi keburukan tetangga, tidak membalas, ya, karena akan kacau, ya, kehidupan manusia jika saling balas satu sama lainnya. Maka di dalam hadis disebutkan apabila seorang itu, ya, jengkel sama tetangganya karena diganggu tetangganya, maka dia mengeluarkan perabotannya. Dan apabila orang-orang lewat dan bertanya, kenapa engkau keluarkan perabotanmu, maka dia mengatakan, ya, tetanggaku mengganggu diriku. Maka orang-orang akan mencela orang tetangga yang buruk itu. Nah, itu salah satu, ya, kita katakan cara untuk, ya, bisa menghadapi, bersabar dan bisa menahan diri dari gangguan tetangga. Dan oleh karena itulah, ya, Nabi SAW memberikan tips kepada kita agar kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Salah satunya adalah dengan berbagi, karena manusia itu suka hadiah, suka pemberian. Ya, maka salah satu cara untuk menarik, ya, hati ataupun bisa meraih cinta ataupun kasih sayang dari orang lain adalah kita berbagi. Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya akan saling berkasih sayang. Termasuk juga kepada tetangga, untuk meraih hati mereka, merebut hati mereka, kita perlu berbagi, ya, di dalam kehidupan. Maka Nabi berpesan, ya, agar jika salah seorang dari kamu memasak makanan, maka hendaklah dia memperbanyak kuahnya, supaya dia bisa berbagi kebaikan kepada tetangganya dengan cara yang ma'ruf. Ya, tentunya maksudnya di sini yaitu memperbanyak hidangan, ya, supaya kita bisa berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Demikian juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tahqiranna muslimah, janganlah seorang muslimat, ya, menganggap rendah ataupun remeh pemberiannya kepada tetangganya, walaupun yang dia bagi itu adalah kikil kambing ataupun sesuatu yang remeh ataupun sesuatu yang mungkin dianggap kecil, ya, yaitu firsinasat, yaitu kikil kambing ataupun kukunya. Nah, demikian, yaitu di sini menjelaskan kepada kita dorongan untuk semangat berbagi, ya, kepada tetangga terutama. Maka kalau kita memasak, ya, kalau bisa, ya, kita perbanyak kuahnya ataupun perbanyak hidangan itu untuk bisa berbagi kepada tetangga. Nah, demikian juga Nabi SAW berkata, wajawir man jawarta bi ihsanin takun musliman. Bertetanggalah dengan baik, ya, kepada orang-orang, niscaya kamu akan menjadi muslim sejati. Kamu akan menjadi muslim yang baik, muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya. Nah, demikianlah kita berkewajiban untuk menjaga hubungan kita dengan tetangga kita, ya, berbuat baik dan menunjukkan akhlak yang baik kepada tetangga. Dan tentunya yang terpenting juga adalah menahan gangguan. Nabi mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, bagian yang susah di dalam bertetangga ini adalah kita menahan diri dari mengganggu tetangga. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar apa yang kita lakukan ternyata mengganggu tetangga kita. Misalnya, ya, contohnya ini, kita parkir sembarangan, ya, parkir sembarangan sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, demikian juga ini berlaku juga pada masjid, ya. Masjid itu hendaknya juga memperhatikan tetangga-tetangga sekitar masjid. Ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan di masjid itu mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Misalnya masalah yang paling sering terjadi itu adalah masalah parkir kendaraan. Ya, sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang ada. Apapun bentuk tetangga itu, walaupun tetangga itu non-muslim sekalipun, ya, kafir lah misalnya, kita wajib memberikan hak tetangga.
Ya, tetap berkewajiban seorang muslim itu memberikan hak tetangga kepada orang non muslim ini. Ya, dia bukan muslim, tapi dia tetangga kita. Maka kita juga kita juga punya kewajiban untuk menunaikan hak dia sebagai tetangga. Bukan hak dia sebagai kafir, tapi hak dia sebagai tetangga. Nah, maka ini harus diperhatikan, ya. Ya, misalnya kita contohkan tadi ya, masalah parkir sembarangan. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Ya, atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi, sehingga mungkin terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka perhatikan ya, jangan sampai ya parkir kita itu mengganggu tetangga-tetangga kita, ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kendaraannya jadi nggak bisa masuk rumah, kendaraannya nggak bisa keluar rumah karena kita halangi, ya, kita mengganggu kenyamanan mereka. Maka dari itu perhatikan ya hak-hak tetangga ini, ya. Nah, demikian. Dan juga misalnya ya masjid juga ini kita soroti di sini, bagaimana pihak BKM ataupun pengurus masjid harus memperhatikan tetangga-tetangga sekitar masjid. Ya, bukan hanya mereka tidak mengganggu masjid. Ya, tapi juga masjid nggak boleh semena-mena mengganggu tetangga masjid. Jangan mentah, ini kan masjid, terserah mau buat apa. Lalu kadang-kadang ya mengganggu dengan kebisingan yang sangat ya mengusik telinga. Misalnya ya baca Quran keras-keras pakai mic sampai larut malam. Ya, ini mengganggu, apalagi di bulan Ramadan. Ya, kita beribadah, tapi jangan sampai ganggu orang. Ya, ini kadang-kadang ya karena ini kan masjid bebas berbuat apapun, tidak. Masjid juga harus memperhatikan hak-hak tetangga masjid. Dan tentunya di sini yang berkewajiban untuk memperhatikannya adalah pengurus masjid. Jangan sampai kegiatan di masjid itu mengganggu, ya, karena kita beribadah tidak dengan mengganggu orang lain. Jangan semena-mena juga, lalu beralasan ini masjid, kalau dilawan nanti sara, ya enggak seperti itu. Itu adalah satu yang keliru juga. Ya, maka sering kita lihat ya, banyak masjid-masjid itu ya mengeluarkan suara kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid, dan itu sebenarnya tidak perlu. Ya, nah demikian. Ya, agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Ya, misalnya ya menyetel murotal keras-keras. Kadang-kadang pada waktu-waktu yang nggak tepat. Ya, dan nggak perlu juga menyetel murotal. Ya, masjid itu yang disuarakan dari menaranya ataupun dari corongnya adalah azan. Iqomat pun nggak perlu pakai pengeras suara keluar, cukup orang-orang yang ada di dalam masjid. Taklim pun juga demikian, nggak perlu sampai dikeluarkan suaranya keluar masjid. Ya, dengan alasan syiar. Kalau dia mau dengar, datang ke masjid. Kalau disuarakan keluar, nggak semua orang mendengar. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu kondisi manusia di luar. Mungkin ada yang sakit, ada yang masih punya bayi, macam-macam. Ya, sama seperti seorang imam sholat mengimami, dia harus memperhatikan kondisi orang-orang yang di belakangnya. Ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, orang sakit, dan ada orang yang punya hajat, punya kebutuhan. Dan dia kan nggak tahu kebutuhan orang yang ada di belakangnya. Maka kalau kita sholat mengimami manusia, maka kita harus memperhatikan kondisi orang yang ada di belakang kita. Bukan semau kita, saya kan imamnya, ya mereka pasti harus ikut saya. Bukan seperti itu. Karena di belakang kita banyak orang-orang yang nggak sama kondisinya. Ada yang sudah lemah, ada yang mungkin sudah tua, dan ada orang yang punya keperluan.
Maka dari itu ya perpendeklah, ya sholatlah sewajarnya, ya jangan terlalu panjang sehingga memberatkan orang yang ada di belakang. Bahkan sebagian orang yang mungkin kurang paham, ada yang mengamalkan seperti yang disebutkan dalam hadis. Wah, dia ingin mengamal tapi salah. Itu apa? Rukuknya Nabi sepanjang berdirinya, sujudnya sepanjang rukuknya. Itu kalau dia itu sholat malam, sholat sendirian, bukan sholat berjamaah di masjid. Tapi kita pernah saksikan juga ya, di masjid itu dia lakukan seperti itu, sholat berjamaah. Bayangkan bagaimana memberatkan ini bagi makmum-makmum yang ada di belakangnya. Ya sujud selama berdiri, sujudnya selama rukuk begitu ya. Ini berat sekali bagi orang-orang yang ada di belakangnya tentunya. Nah ini mungkin kesalahpahaman seperti itu. Ya demikian juga ya ta'lim itu ya kalau nggak perlu dikeluarkan suaranya keluar masjid ya tidak perlu dikeluarkan suaranya ke luar masjid. Karena tidak semua orang ya ya perlu untuk mendengarkan itu. Ya, nah demikian. Ya kalau dia mau dengar dia datang ke masjid ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya tetangga sekitar masjid harus menjaga hak masjid karena dia bertetangga dengan masjid. Dia nggak boleh mengganggu masjid dengan mungkin ya dengan kebisingan dan lain sebagainya hingga mengganggu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Tapi sebaliknya juga masjid juga nggak boleh mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena sebagian orang terganggu cuma dia takut, mau bilang takut. Kenapa? Karena berhadapan dengan masjid. Ya silap-silap nanti dituduh sara kan begitu ya. Nah, tapi dia terganggu, tapi dia nggak bisa ngomong. Banyak orang-orang seperti itu, bukan hanya di kalangan muslim, bahkan non muslim lebih-lebih lagi. Dia mau bilang juga takut dia, ya. Tapi dia terganggu. Maka kita tidak boleh, ya. Muslim, kaum muslimin harus menunjukkan akhlak yang terpuji, ya. Nah, tidak semena-mena ataupun sesuka hati. Jadi dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Itulah Islam yang menebarkan keselamatan, kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi kita harus perhatikan itu hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga masalah sampah. Ya, ini juga kadang-kadang menimbulkan masalah. Ya, dengan membuang sampah sembarangan. Nah, ini mengganggu tetangga-tetangga kita. Di lingkungan kita misalnya sudah ada tempatnya, maka letakkanlah sampah itu pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, ini juga mengganggu, baunya mengganggu, ya. Dan juga itu adalah pemandangan yang tidak enak dilihat jika sampah berserakan. Maka setiap ya individu muslim itu harus merasa punya tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya, dan ini adalah salah satu bentuk kebaikannya kepada lingkungan tetangga. Coba bayangkan kita melemparkan sampah kita ke area tetangga. Nah ini tentunya tidak etis, tidak baik, dan ini bukanlah akhlak seorang muslim. Maka kita harus perhatikan itu, ya. Nah termasuk juga di dalamnya adalah menebarkan polusi, baik itu polusi suara maupun asap. Ya sebagian orang ya mungkin enak dia bakar sampah, tapi itu mengganggu tetangganya, asapnya mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Tetangga dekat maupun tetangga jauh, namanya juga asap kemana-mana, hingga orang sesak napas gara-gara itu. Dan itu kerap kali kita dapati. Kalau ditegur kadang-kadang mereka dengan angkuhnya mengatakan, nah ini kan sampah saya mau bakar, terserah saya. Nah ya kadang-kadang sikap seperti itu yang tidak baik ya. Apalagi seorang muslim dia tidak patut berbuat seperti itu. Ya dia perhatikan, kalau saya bakar ini apakah mengganggu tetangga? Ya bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan masalah sampahnya tanpa mengganggu orang lain? Ya kita mengeluhkan. Ya bisa kita lihat di bukan hanya di desa ya, di kota besar juga sama. Mereka bakar sampah sembarangan sehingga menyebabkan polusi udara, orang-orang terganggu sesak nafas. Kalau tetangganya asma mungkin bisa mati ya, karena asap sampah yang dibakar itu.
Ya, negara tetangga kita juga menjerit karena apa namanya, asap yang kita kirim ke negara tetangga. Yaitu sama juga kita mengirim asap ke tetangga kita, maka harus perhatikan itu ya. Ataupun polusi suara, yaitu dengan membuat kebisingan. Ya, nah sebagian orang ya misalnya pelihara anjing, lalu anjing yang gonggong terus ganggu orang sehingga orang nggak bisa tidur, orang terganggu ya. Nah, atau kita lihat ya sebagian orang itu seenaknya menutup jalan untuk pestanya hingga mengganggu tetangganya, nggak bisa lalu lalang, atau menyetel musik keras-keras ya, sehingga ini adalah perbuatan yang sangat mengusik ketenangan orang lain ya, tanpa memikirkan ya kita katakan ketenangan orang lain dan demikian. Jadi ini tidak patut dilakukan oleh seorang muslim, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Jadi demikian agungnya agama kita yang mengatur ya hubungan antar tetangga. Bahkan Islam seperti yang dikatakan Nabi tadi ya, malaikat Jibril itu senantiasa dan selalu berpesan kepada beliau supaya berbuat baik kepada tetangga, hingga Nabi mengira bahwa malaikat Jibril akan memasukkan tetangga ini dalam deretan ahli waris, yaitu saking besarnya hak mereka terhadap kita. Maka tadi kita sebutkan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak sekali ya berkaitan dengan sikap seorang muslim kepada tetangganya. Ya, nah demikian. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi tetangga yang baik ya untuk tetangga kita, menjadi muslim yang baik untuk tetangga kita. Demikian pula saya pesankan tadi ya, rumah ibadah ya, masjid juga harus menjaga muamalahnya kepada tetangga masjid. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena gara-gara menyakiti tetangga, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara itu. Ya, jadi menzolimi tetangga bukan suatu dosa yang ringan, bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Kita melanggar haknya sebagai muslim dan kita melanggar haknya sebagai tetangga. Double itu. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa orang-orang menyebut tentang seorang wanita yang luar biasa ibadahnya, bagus sholatnya, bagus puasanya. Ya, dia rajin sholat malam di samping sholat fardu, dan dia juga rajin mengerjakan puasa-puasa sunnah di samping puasa-puasa wajib, puasa Ramadan. Ya, dia jadi buah bibir di kalangan sahabat sehingga diceritakan di hadapan Nabi. Tapi Nabi tidak menunjukkan reaksi apapun dari apa yang diceritakan orang-orang tentang wanita ini yang rajin ibadah, yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Nabi diam saja. Ya, mungkin itu biasa, standar lah. Ya, kemudian orang-orang ada yang mengatakan, tapi sayang ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wanita ini yang rajin ibadah ini, yang rajin sholat malam ini, yang rajin puasa sunnah ini, suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, maka spontan Nabi bereaksi. Yang tadinya Nabi diam, Nabi langsung bereaksi dan berkata, hiya finnar, dia di dalam neraka. Ya, dia di dalam neraka. Begitu reaksi Nabi ketika mendengar bahwa wanita itu ternyata wanita yang buruk akhlaknya. Keburukan akhlaknya itu adalah dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, bukan dengan tangan dan kakinya, tidak. Tapi dengan lisannya, dia mungkin suka menyerang tetangganya dengan lisannya. Dia suka menggibahi tetangganya, memfitnah tetangganya, ya, mengadu domba tetangganya, atau membuat fitnah terhadap tetangganya. Itu dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dan itulah sebab Nabi mengatakan hiya finnar, dia di dalam neraka. Kemudian diceritakan seorang wanita, masih hadis itu juga, yang sholatnya ya biasa-biasa saja, puasanya juga standar. Mungkin dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia mengerjakan puasa Ramadan,
nggak ada sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja, standar. Namun orang-orang mengatakan, tapi adalah seorang wanita yang tidak suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia adalah wanita yang baik akhlaknya, muamalahnya kepada tetangganya. Ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Puasanya, salatnya, puasanya standar saja. Cuma kelebihannya adalah dia suka berbuat baik kepada tetangga. Dia tidak suka menyakiti dan mengganggu tetangganya. Maka Nabi pun berkata, hiya fil jannah, wanita itu di dalam surga. Maka dari hadis itu dapat kita simpulkan bahwa berbuat zalim, mengganggu tetangga itu dosa besar dan bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dan sebaliknya, berbuat baik kepada tetangga itu merupakan salah satu sebab dan jalan untuk meraih surga. Maka perhatikanlah muamalah kita kepada tetangga kita. Ya, dia bisa menjadi sebab kita masuk surga jika kita berbuat baik kepadanya, berakhlak yang baik kepadanya. Tapi ingat, kalau kita mengganggunya, menyakitinya, boleh jadi itu menjadi sebab ya seorang itu tergelincir dan masuk ke dalam neraka, seperti wanita yang diceritakan di hadapan Nabi tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, mudah-mudahan ya kita bisa melatih diri dan menunjukkan akhlak yang baik ya kepada tetangga kita, dan moto kita di dalam bermuamalah kepada manusia, terutama dia adalah tetangga kita, ada hak pertetanggaan di samping mungkin hak sebagai muslim atau hak sebagai karib kerabat. Kalau dia adalah tetangga kita itu adalah muslim, masih kerabat lagi, maka ada 3 hak yang mesti kita tunaikan di situ. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, dan yang ketiga hak sebagai tetangga. Kalau dia non-muslim, maka dia punya hak sebagai tetangga. Ya, dia punya hak sebagai tetangga. Nah, demikian. Jadi begitulah ya yang dicontohkan Nabi. Nabi juga bertetangga dengan orang-orang non-muslim, bertetangga dengan seorang Yahudi. Ya, saking baiknya akhlak Nabi ya, sampai-sampai pemuda Yahudi yang jadi tetangga Nabi itu sering datang ke rumah Nabi dan sering berkhidmat, ya, sukarela membantu Nabi. Ya, padahal dia bukan khadim Nabi dan bukan budak Nabi juga, tapi karena dia suka bertetangga dengan Nabi, dia sering datang ke rumah Nabi dan membantu Nabi. Seorang pemuda Yahudi bertetangga dengan Nabi. Hingga satu hari pemuda ini jatuh sakit dan dia tidak hadir, tidak datang-datang lagi ke rumah Nabi. Maka Nabi bertanya, "Kamu ada pemuda yang biasa datang itu?" Mereka mengatakan dia sakit keras. Maka Nabi datang menjenguknya dan mendakwahinya kepada Islam. Ya, kita tahu bagaimana bencinya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi, ya. Tapi beda ini kasusnya ini tetangga, dia bisa merasakan langsung bagaimana kebaikan Nabi, ya, menjadi tetangga Nabi gitu. Maka Nabi berdakwah kepadanya, mengajaknya untuk masuk Islam. Aslim, masuk Islamlah kamu. Maka pemuda itu menoleh kepada ayahnya seolah minta restu. Ayahnya berkata, ini di luar dugaan juga, ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Ya, taati, ikuti apa yang diperintahkan Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahnya ini ya tentunya juga merasakan kebaikan akhlak Nabi, bertetangga dengan Nabi. Sehingga pemuda itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan tema ihsan kepada tetangga. Nah, ikhwata selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah, batasan-batasan apa saja yang harus kita lakukan terhadap tetangga yang non-muslim? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Ya,
Nanti ada juga bab ya khusus berkaitan dengan ihsan kepada non-muslim ya. Sebagai manusia dia punya hak juga, tapi sebagai tetangga tentunya dia memiliki hak yang lebih. Karena dia hidup di dekat kita ya. Dan itu merupakan salah satu kita katakan kesempatan kita untuk berdakwah kepadanya ya dengan akhlak ya, dengan pertetanggaan yang baik. Ya mana tahu seperti Nabi berdakwah kepada pemuda Yahudi tadi dan dia dengan mudahnya masuk Islam, dan dengan mudahnya juga ayahnya memberikan izin kepada putranya itu, anaknya itu untuk masuk Islam. Padahal kita tahu orang Yahudi tidak semudah itu untuk menerima dakwah Nabi SAW. Ini adalah hasil buah dari bertetangga yang baik ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka di sini kita motonya adalah ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat baik, kebaikan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetangga dari hal-hal yang baik kita lakukan. Berbagi tadi ya, salah satunya. Ya, kalau kita masak masakan, perbanyak kuahnya, itu perbanyak hidangan itu supaya kita bisa berbagi kepada tetangga. Nah, demikian. Jadi ini kesempatan kita untuk berbuat baik. Tadi kita sebutkan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah sebab ya seorang wanita masuk surga, dan berbuat buruk kepada tetangga menjadi sebab seorang wanita itu masuk neraka. Nah, demikian. Jadi seperti kata Nabi ya, tentang seorang wanita terhadap suaminya, fa innahu jannatuki wa naruki. Ya, sesungguhnya dia adalah sorgamu atau nerakamu. Maka demikian ya. Berlomba-lomba kita untuk berbuat baik ya, lebih baik lagi seperti kata Nabi. Ya, Nabi mengatakan khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ya adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Nah, demikian ya. Nah, tanpa pandang bulu dia muslim atau non-muslim. Kalau dia muslim, ada hak yang lebih besar yang harus kita tunaikan kepadanya sebagai muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita yang menyimak. Masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Cilangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di rumah orang tua saya di sebelah masjid itu setiap sebelum subuh selalu ada yang mengaji memakai speaker dan selalu orang itu yang mengaji. Bagaimana sikap kita terhadap orang ini, Ustadz? Karena sudah diingatkan langsung kepada anaknya untuk tidak memakai speaker di masjid karena mengganggu tetangga, namun tetap saja dilakukannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Ya, ini kesadaran sebenarnya ya. Perlunya kesadaran dan akhlak ya. Itulah akhlak ya para pemirsa, para pendengar. Bagaimana kita bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain ya. Karena kalau kita bicara akhlak itu lebih tertuju kepada hablun minan nas, hubungan kita kepada manusia. Kita menjadi orang yang peka gitu. Artinya apa? Kita punya kesadaran terhadap kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, demikian. Kalau orang-orang terganggu dengan apa yang kita lakukan, walaupun itu atas nama ibadah, tentu ini tidak baik ya. Karena kita beribadah jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, itu yang kita perhatikan. Ya, kita kasih contoh lah ya. Bagaimana seorang muslim itu punya kita katakan ya rasa ataupun punya perasaan terhadap orang lain. Saya kasih contoh. Misalnya waktu tawaf dan sa'i ya di samping Ka'bah ini. Ya, sebagian orang itu teriak keras-keras mengganggu orang yang ada di sampingnya, di sekitarnya. Ya. Nah, tentunya bukan seperti itu cara yang dicontohkan Nabi SAW. Bahkan sebelumnya itu pakai pengeras suara. Bayangkan kalau setiap orang ya saling kita katakan
berlomba-lomba untuk ya akan saling mengganggu satu sama lainnya, ya. Nah demikian. Ini nggak bisa disamakan dengan takbiran, karena takbiran itu satu suara, ya. Itu semua takbiran. Kalau tawaf nggak semua orang baca doa, ada yang mungkin berzikir, ada yang baca Quran, ada yang tidak baca apa-apa, dia demikian juga sa'i, ya. Kita lihat itu macam tidak punya perasaan terhadap orang lain, sehingga rombongan yang besar itu mengalahkan yang kecil. Nah, ya nanti ada suara yang lebih besar mengalahkan orang yang kecil suaranya. Nah, ini kan mengganggu. Jadi kesadaran sebenarnya dari ibadah umroh yang kita lakukan, ibadah haji yang kita lakukan, harus ada di situ akhlak ya baik yang muncul. Bahwa kita beribadah tidak dengan mengganggu orang lain, ya punya perasaan, rasa ya terhadap orang lain begitu. Dia berkata kepada dirinya, kalau saya lakukan ini kira-kira mengganggu orang lain atau tidak. Nah demikian. Jadi punya rasa kepada orang. Ya kita lihat rombongan besar, ya puluhan orang lalu berhenti seenaknya sehingga orang nggak bisa lewat, macet. Ya di lintasan sa'i misalnya. Ya kalau kita bawa rombongan besar, cari tempat ataupun ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Demikianlah seorang muslim harus melatih dirinya untuk melakukan sesuatu yang jangan sampai itu mengganggu orang lain. Termasuk di sini yang ditanyakan itu ya. Dia asik baca Quran, dia pakai pengeras suara di sini masalahnya ya. Kalau dia baca Quran mungkin sendiri ataupun tidak mengeluarkan suara keras-keras ke luar masjid mungkin baik ya. Nah, tapi ya dengan cara seperti yang dia lakukan itu justru mengganggu orang lain. Mungkin ya orang-orang yang terganggu itu ya kita nggak tahu apa yang terlontar dari lisannya. Mungkin dia mengutuk, dia jengkel, kesal, dan memang dia terganggu. Ya maka dari itu ya tidak ada seruan dan tidak boleh juga menyuruh orang ya seperti misalnya teriak-teriak untuk membangunkan orang sholat malam. Yang ada azan pertama atau azan kedua, mau bangun dia silakan, kalau nggak mau bangun ya sudah. Ya jangan pula kita teriak-teriak ya ataupun sengaja menyetel murotal keras-keras tujuannya supaya mereka bangun sholat malam. Ya kalau dia ridho itu dengan cara seperti itu, kalau terganggu ya tentunya ini tidak benar ya. Nah demikian. Dalam Islam cukup azan. Ya, azan. Ya, adapun yang lainnya itu tidak dianjurkan, bahkan mungkin lebih baik tidak dilakukan ya, seperti menyetel murotal keras-keras ya. Nah, itu tentunya mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Sebagian orang ya beralasan ya, wah niatnya supaya syiar dan lain sebagainya. Ya, itu kalau itu syiar itu dilakukan oleh para sahabat tentunya ya. Mereka akan baca Quran keras-keras di atas masjid supaya didengar oleh seluruh penduduk Madinah supaya bangun semuanya sholat malam. Itu tapi tidak dilakukan oleh para sahabat ya. Nah, demikian. Jadi itu menunjukkan bahwa bukan dengan cara seperti itu ya. Tidak dengan cara seperti itu kita beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi kita sebutkan termasuk bentuk kita berbuat baik dan baik kepada tetangga itu adalah sabar terhadap gangguannya ya. Ya, dan di sini ya kita sabar. Jangan kita ganggu pula masjid ya, karena masjid mengganggu kita begitu ya. Bukan masjidnya tapi orang yang ada di dalam masjid sebenarnya ya. Nah, demikian. Jangan kita pula membalasnya bahwa kita setel keras-keras atau kita baca keras-keras sehingga saling mengganggu satu sama lainnya ya. Nah, demikian. Jadi tidak dibenarkan juga kita membalas gangguan tetangga dengan gangguan yang sama. Ya kita diperintahkan untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga baru yang kaya akan tetapi sombong? Kalau lewat tidak mau menegur sapa. Apakah jika kita lewat di depan tetangga seperti ini, kita juga tidak perlu menyapanya, atau bagaimana sikap kita yang terbaik, Ustaz? Syukran. Ya, segala sesuatu itu harus kita mulai dari husnuzon ya. Jangan langsung vonis sombong begitu ya. Mungkin dia juga segan ya. Mungkin dia bingung mau mulai dari mana. Mungkin dia menunggu ya. Kita yang memulainya. Ya maka ya mulailah.
Ya jangan wah dia yang baru, dia harus yang mulai begitu ya. Tidak. Ya kita harus mulainya dengan apa? Husnuzon ya. Jangan langsung main fonis ya. Ya. Langsung kita vonis dia sombong gitu ya. Ya belum tentu juga kan begitu ya. Mungkin dia segan, malu sebagai orang baru, mungkin dia juga bingung bagaimana cara memulai kan begitu ya. Bagaimana memulai keakraban, bagaimana memulai satu keramah tamahan ya. Mungkin kita bisa memulainya, kita bantu dia ya, untuk bisa berkomunikasi, berhubungan kan begitu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Mungkin karena belum dekat saja. Hingga kadang-kadang setan mesti wah itu orang sombong padahal belum tentu sombong dia kan begitu. Wallahu alam bisawab. Jadi mulailah dengan husnuzon ya di dalam bermuamalah kepada manusia. Nah demikian ya, mungkin karena dia juga baru ya segan ya untuk negur ya, takut salah kan begitu ya. Nah kita yang bimbing ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Wallahu alam. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.